Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Waduh guys, sampai hari ini kayaknya dunia perinvestasian di Indonesia itu bagaikan ada badai besar yang mengguncang gitu ya. Viralnya skandal robot trading Net89 ini yang menyeret nama-nama artis besar seperti Atta Halilintar dan Kevin Julio benar-benar bikin kaget sekaligus jadi reminder buat kita semua ya guys. Sekarang ini mata kita semakin dibuka untuk lebih berhati-hati lagi terhadap penipuan-penipuan yang terjadi. Terutama nih ya bagi kalian para investor yang gak sabar atau pengen banget investasi, please be careful. Jangan sampai ada buru-buru tergiur sama yang namanya keuntungan besar yang gak masuk akal itu guys. Nah karena ini lagi banyak banget jadi pertanyaan netizen ya, apa sih itu robot trading Net89? Karena kan itu lagi viral banget ya guys. Sebenarnya sih viralnya tuh udah lama, udah 3 tahun silam, tapi gak tahu kenapa viral lagi. Akhirnya aku juga ikutan penasaran, apa sih robot trading Net89 ini? Siapa yang ide buat ini? Namanya sih keren ya guys, tapi sayangnya investasi bodong. Ew. So, let's go kita bahas apa itu robot trading Net89. Net89 atau disebut juga Smart X Bot adalah produk dari PT Symbiotic Multi Talenta Indonesia atau SMI yang menawarkan robot trading untuk membantu pengguna dalam trading forex. Robot ini diklaim dapat menghasilkan keuntungan yang stabil di setiap bulannya. Katanya sih gitu ya guys, tapi realitanya beda. Ini kalau dalam skincare udah disebut sebagai overclaim. Dan lebih menggiurkannya lagi, mendapatkan keuntungan stabil itu tanpa memerlukan keterlibatan langsung dari penggunanya guys. Jadi kayak kita bisa beraktivitas lain atau kita diam aja, keuntungan itu bakal tetap stabil. Sangat amat menarik bukan? Sebenarnya robot trading ini seperti robot pada umumnya atau gimana ya? Nah jadi robot trading ini punya fitur utama, yaitu yang pertama robot trading otomatis, dimana robot menjalankan trading tanpa perlu keterlibatan pengguna. Nah tapi bentuk robotnya ini bukan robot fisik ya yang bisa gerak kayak robot pada umumnya, melainkan ini sebuah software. Selain itu robot ini mengklaim keuntungan 1% per hari atau 20-25% per bulannya guys. Dan menawarkan bonus tambahan bagi pengguna yang berhasil merekrut anggota baru. Ini mah basic banget gak sih? Aku tuh sering banget tau gak sih nemuin pesan yang kalau kita ngerekrut anggota baru tuh kita bakal dapat keuntungan. Tapi syukurnya aku gak pernah tergiur ya. Ya terima kasih ya Tuhan sudah menyelamatkan. Nah itu dia tentang robot trading Net89. Apakah sudah menjawab rasa penasaran kalian? Intinya robot trading ini investasi bodong ya guys. Kenapa dia bisa dibilang investasi bodong? Karena banyak dugaan atau skema-skema yang tidak transparan dari robot trading ini. Sistem robot trading Net89 ini diduga menyerupai skema Ponzi, di mana keuntungan dari anggota yang lama dibayar melalui uang yang disetorkan oleh anggota baru. Dan itu akan berlanjut seterusnya seperti itu guys. That's why kalau misalnya bisa bawa anggota baru itu bakal dikasih keuntungan tambahan ya karena uangnya diambil dari sana kayak gitu. Dan ternyata Net89 ini tidak terdaftar sebagai penyedia jasa investasi resmi di OJK atau di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan di tahun 2022 Net89 ini termasuk platform ilegal yang diberantas oleh Satgas Waspada Investasi. Nah untuk kita bisa mengenali ciri-cirinya ya guys, yang pertama itu tidak ada investasi di dunia trading forex yang bisa menjamin keuntungan tetap mengingat risiko tinggi dan volatilitas pasar. Jadi kalau ada yang menjanjikan keuntungan tetap dan stabil, it's like impossible guys, jangan gampang percaya ya. Terus yang kedua, sistemnya itu lebih berfokus untuk perekrutan anggota baru dibandingkan tradingnya. Hal yang kayak gitu tuh patut dicurigai karena mirip-mirip skema Ponzi guys. Apalagi tidak ada transparansi. Ini ciri-ciri yang patut dicurigai juga ketika pengguna tidak bisa memantau bagaimana detail transaksinya. Itu perlu hati-hati ya. Nah ini yang paling berbahaya nih guys. Platform tersebut tidak terdaftar OJK, jadi jangan sampai kalian itu langsung mau aja tanpa tahu itu platform belum terverifikasi resmi oleh OJK. And ya, bagi kalian para founder platform yang berencana untuk buat platform investasi, please sebelum beroperasi tolong daftarkan diri dulu ke OJK. Jangan sampai dicap sebagai investasi bodong ya.
Nah, terkait skandal ya guys, sebenarnya skandal penipuan robot trading Net89 ini bermula sejak 2018 hingga 2021. Selama periode ini, para korban ditawari produk robot trading bernama Net89 oleh Upline dan PT Simbolik Multitalenta Indonesia atau PT SMI. Iming-iming yang diberikan itu ya sangat menggiurkan, kayak yang aku bilang tadi, keuntungannya sehari itu 1%. Terus para korban juga diyakinkan bahwa produk robot trading Net89 ini sudah memiliki izin resmi dan dana itu akan terjamin di sana. Karena mungkin yang ngomong itu terlalu manipulatif dan tutur katanya manis, jadi banyak yang percaya dengan jaminan tersebut sehingga banyak investor menyetorkan uang kepada masing-masing upline yang kemudian meneruskannya ke PT SMI dan exchangernya. Setelah menyetor, para investor resmi menjadi member PT SMI. Ayo, kalian yang nonton video ini pernah jadi salah satunya nggak? Mungkin kalian punya pengalaman jadi member PT SMI, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Namun pada Januari 2022, situasi mulai berubah. PT SMI tiba-tiba menghentikan aktivitas trading, deposito, dan withdrawal. Meskipun pihak perusahaan menyatakan bahwa para member tetap dapat mengambil uang deposit di akun pribadi mereka, kenyataannya sangat berbeda. Para korban mendapati bahwa uang deposit mereka tidak dapat diambil dan akun robot milik mereka tidak dapat digunakan. Nah, jadi gitu guys. Dan untuk skandal yang melibatkan artis, salah satunya seperti Atta Halilintar ini, dia diduga menerima uang hasil penipuan dari robot trading ini. Kasusnya sih udah lama di tahun 2022 lalu, tapi di 2025 ini kembali viral karena Bareskrim kembali menyidik terkait kasus penipuan robot trading Net89 ini guys. Kabarnya sampai saat ini korbannya itu udah mencapai 7.000 orang. Kalau kalian bertanya kenapa ya bisa sebanyak itu, kemana aja yang ngamanin keuangan selama ini sampai banyak orang yang tertipu? Kalau menurutku sih ya guys, kenapa korbannya bisa sampai sebanyak ini? Karena janji keuntungan yang tidak realistis membuat banyak orang terjebak dalam investasi ini guys. Balik lagi ke situasi dan kondisi yang kepepet, ketika mendapatkan tawaran yang menggiurkan pasti bisa langsung gas-gas aja gitu. Nah, karena Bareskrim menyidik kembali, that's why kasusnya viral lagi guys. Atta dan sejumlah artis lainnya itu diminta jadi saksi terkait kasus ini. Namun banyak netizen yang ingin harta kekayaan mereka juga diusut sampai tuntas. Kalian setuju juga nggak guys sama hal itu? Jadi ya ini sangat membuka mata kita kalau investasi-investasi itu tanpa terjamin keamanannya, it's very dangerous. Dan perlu juga jadi reminder buat kita semua, apa aja bahaya di balik investasi-investasi yang belum terjamin keamanannya. Yang pertama, kerugian besar finansial. Itu udah pasti ya guys, yang namanya ditipu habis-habisan, siapa yang nggak rugi secara finansial? Duh, amit-amit deh, jangan sampai ya jauh-jauh investasi bodong itu. Yang kedua, janji keuntungan tinggi tanpa risiko itu juga berbahaya sih guys. Karena kayak impossible aja, nggak mungkin. Semakin besar keuntungannya, semakin tinggi pula resikonya. Ibaratkan ya, kalau kita investasi sekalinya lancar, itu ya emang gede keuntungannya. Tapi kalau misalnya lagi rugi, itu bakal besar juga risiko kerugiannya. Iya nggak sih? Coba deh para investor-investor yang udah berpengalaman bisa tulis di kolom komentar ya pengalamannya. Yang ketiga, sistem perekrutannya itu mirip skema piramida atau skema Ponzi. Contohnya kayak yang tadi kita bahas itu, keuntungan diperoleh dari merekrut anggota baru. Itu perlu diwaspadai ya guys. Yang keempat, tidak ada legalitas atau pengawasan. Jadi jangan sampai kalian terpengaruh, tergiur ke investasi-investasi bodong tanpa terdaftar di OJK atau lembaga-lembaga resmi. Oke? Dan ini dia dampak yang terakhir, fakta banget sih guys. Kita bisa jadi stres, bisa kena gangguan psikologis, kena mental. Karena kalau finansial kita udah ditipu habis-habisan, siapa yang gak stres coba? Apalagi nyarinya gak gampang ya. Gak semudah membalikkan telapak tangan, terus tiba-tiba segampang itu orang nipu dengan menghabiskan uangnya kita. Oh my god, siapa yang gak stres kalau kayak gitu? Nah, kalau gak mau stres ya dan terhindar dari bayang-bayang investasi bodong, jangan coba-coba deh guys ya. Jangan coba-coba investasi ke lembaga-lembaga yang tidak resmi hanya karena tergiur keuntungan yang besar. Big no. Ternyata membahas investasi bodong ini menguras energi banget ya. Karena aku ikutan emosi gitu loh guys. So, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Menurut kalian gimana guys? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini. So, please tuliskan di kolom komentar. And by the way, jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya.
kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.